Islam bisa bersama-sama, meskipun di dalam sejarah sekian tahun lamanya bahwa hampir dikuasai 3000 tahun ada orang-orang Nasrani, kemudian orang Nasrani menghabisi atau bahkan menyerang orang Yahudi, dan kemudian datanglah pada saat berikutnya yaitu ada peperangan yang kemudian Salahuddin Al-Ayyubi yang pada saat ketika masuk atau Salman Al-Farisi sebagaimana diterangkan tadi, sahabat Nabi yang kemudian menjadi pahlawan ketika setelah peperangan Nasrani kemudian Yahudi, dan kemudian datanglah kemudian ketika orang-orang Yahudi itu banyak yang dibantai oleh orang Nasrani sehingga disebutkan bahwa darahnya itu berkisar kemana-mana. Nah, tetapi pada saat Islam datang yang dipimpin oleh Salman Al-Farisi tidak ada darah, karena di saat itulah ada kedamaian dan kemudian disatukan. Bahkan orang-orang Nasrani dan Yahudi merasa tercengang, loh kok seperti ini sultan baru atau kekuasaan baru ini, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa pergilah kamu kemana saja, kamu bebas. Itulah satu ungkapan yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang memiliki satu pengalaman religius. Yang pertama Yahudi, karena dia pertama adalah menjaga api, dan kemudian satu ketika dia keluar melihat orang Nasrani beribadah, dan pada saatnya ditunjukkan kepada orang Nasrani itu untuk kembali atau untuk berangkat ke tanah Arab, dan pada saat itu dibeli menjadi budak orang yang dibawa ke Madinah. Nah, syarat atau ciri-ciri yang disampaikan oleh pertama bapaknya Yahudi itu, kemudian Nasrani, maka kemudian Salman Al-Farisi mengetahui bahwa nanti ada satu ketika ada orang yang sangat baik, kemudian ada orang yang di belakangnya ada semacam tanda kenabian, dan juga orang itu adalah orang yang tidak menerima sedekah, tapi tidak menerima zakat, tapi menerima sedekah. Ketika perjalanan menjadi seorang budak belian yang dibawa ke Madinah, bertemulah Rasulullah SAW, dan akhirnya dijadikan bahwa Salman Al-Farisi menjadi sahabat Nabi yang terkenal. Dan di usia 40 tahun beliau kemudian bersama Nabi mengadakan ekspansi wilayah dan terkenal perang Khandaq, perang yang disebut sebagai pembuatan parit. Itulah strategi dari Salman Al-Farisi. Ternyata Salman Al-Farisi menjadi hammer, menjadi pejuang di Palestina, menyelamatkan orang, dan disitulah ada satu jaminan bahwa orang Yahudi, Nasrani, dan Islam bisa bersama-sama untuk membawa dan merasakan kehidupan yang lebih baik. Semoga kita bisa bercermin dari kerukunan itu, bukan dari peperangannya. Tasamuh. Sip. Baik, kita persiapan toleransi. Toleransi. فداووا بالوصال مريض هجرين فداووا بالوصال مريض هجرين مريض هجرين يهيم بكم إذا bersama jamaah PT Kaisar Rosi Semarang, kita berada di depan satu tugu atau diyakini sebagai tugu atau kubur dari Sayyidatina atau dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang perempuan dari Basra yang tentunya disebut dari Basra, dan Rabi'ah Al-Adawiyah adalah orang yang disebut Sufi. Sufi adalah orang yang dimaknai sebagai lurus, jujur, dan mendekatkan diri kepada Allah yang sangat. Sehingga sang Rabi'ah Al-Adawiyah ini sampai akhir hayatnya dia tidak married, tidak menikah, ya. Tinggal di sini dan tidak menikah, karena satu ketika ada sahabatnya yang jatuh cinta kepadanya, tapi dia ditanyakan, tahukah kamu apakah nanti saya matinya kapan? Syarat kalau kamu nanti bisa menjawab, saya akan menerima apa yang menjadi hatimu dan cocok dengan hatiku, katanya. Kemudian yang pertama ditanyakan, apakah kamu nanti bisa menebak apakah amal saya dan amal perbuatan saya itu diterima oleh Tuhan atau tidak? Nah, oleh karena itu orang yang jatuh cinta tadi, seorang laki-laki, tidak bisa menjawabnya. Sahabat ini pun juga tidak sahabat sembarangan.
للمرام مرام بكم صعب الأمور يعود سهلا بكم صعب الأمور يعود سهلا يعود سهلا وبالإحسان جود يا كرام وبالإحسان جود يا كرام كرام. Tetapi kalau Rofiatul Adawiyah itu cinta, pokoknya nanti kata saya masuk neraka pun tidak masalah karena saya cinta pada Allah itu. وليس سواكم للجود أهلا وليس سواكم للجود أهلا للجود أهلا فكيف نزيل سوحكم يضام فكيف نزيل سوحكم يضام Baik Ibu dan Bapak, sebagaimana Prof. Sri Suhanjati sampaikan bahwa Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang wanita sufi yang kelaziman bagi seorang sufi adalah semuanya, bagi semuanya itu adalah ajarannya adalah khauf dan raja, semuanya kita. Khauf itu ketakutan, raja ada harapan. Ketika kita melakukan ibadah seperti ini adalah ketakutan kita, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah, bisa kita banyak. Maka ada raja, ada harapan. Sehingga ketika kita berada di tempat ini ada ketakutan apakah amal kita selama ini diterima atau tidak, tapi karena ketakutan itu tetap ada harapan untuk memperoleh sesuatu yang terbaik. Maka sang Rabi'ah Al-Adawiyah ini disebutkan oleh Prof. Sri tadi adalah menyempurnakan dari makna ibadah manusia Tuhan, cinta. Karena cinta nampaknya tidak selesai sampai kapanpun dibicarakan cinta. Maka satu hati perlu jelas. Kalau sang hati yang didominasi harta, maka harta yang menjadi idola apa yang diucapkannya. Kalau hati itu satu didominasi oleh keluarga, maka kita akan all the family. Tapi kalau satu hati pada mencinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika makan bismillahirrahmanirrahim, ketika berjalan bismillahirrahmanirrahim, ketika bersuara yang tadi subhanallah, kemudian masya Allah, kemudian ketika kita berangkat pada innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah bentuk-bentuk ikhlas cinta. Berada di sini kita adalah dalam ruangan ini diyakini bahwa kita terinspirasi dengan penuh makna cinta. Mampukah cinta kita itu bisa kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah ada di hati kita masing-masing. Semoga cinta kita semoga yang ada dalam hati cinta itu tidak akan sirna dan hilang. Pasrah hati kepada Tuhan sebagaimana ya Allah, tidak pantas ketika engkau akan masuk surga.
وفيه قد حل Semoga Allah mengatakan jangan kau sesali sesuatu yang telah dilakukan karena sesungguhnya jika kehilangan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالولاد di sini بعد الجماعة الأموي في 30 حكام بعد الإمام الدار الخليل كمان di sini pada waktu صلاح الدين الأيوبي menjadi masjid dengan mimbar untuk kaum muslim percaya Nabi Isa alaihi salam dan Maria semua gereja menjadi masjid. Oke. Pemirsa yang berbahagia, subhanallah kita berada di tempat yang diyakini oleh orang-orang Kristen naiknya Nabi Isa ke langit atau ke surga, tapi tidak. Dan Nabi Allah Isa alaihissalam adalah tidak disalib. Ingat, tidak disalib. Karena Nabi Allah Isa alaihissalam adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak disalib, dan Allah tidak beranakan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bangunan adalah bangunan struktur atau konstruk dari Romawi karena pada saat dominasi kekuasaan adalah orang-orang Romawi, orang Kristen. Dan pada saat Salahuddin Al-Ayyubi memasuki wilayah di sini, kemudian semua tempat-tempat terdapat gereja-gereja itu dijadikan masjid. Dan itu sebagai satu indikasi bukan merampas dan ekspansi wilayah yang kemudian orang-orang Kristen pun mengatakan kekagumannya dengan Sultan Romawi ini. Kenapa? Kalau dengan orang-orang Yahudi atau dengan orang-orang Kristen yang diikuti dan orang-orang Nasrani itu memang maaf dalam peperangan itu sangat ganas dan yang disebutkan banyak darah-darah yang menggenang. Lalu kemudian datang Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyelamatkan umat manusia atau pada saat masyarakat dari Nasrani Yahudi mendapatkan perlindungan, sehingga hal yang terkait dengan tempat-tempat sejarah itu ada satu ada perlawanan ini bukan untuk menegaskan bahwa ini adalah bukan naiknya Nabi Isa ke surga atau Nabi Isa menjadi saleh, karena keyakinan bahwa temannya yang mirip dengan Nabi Isa itu yang disebut dengan Nabi Isa Allahu a'lam, karena oleh Allah diberikan satu hal yang kemudian dan ini adalah tempat yang kemudian sejak pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi menjadi masjid. Nah, oleh karena itu kita senantiasa sadar bahwa disinilah pemahaman dari Universitas Agama kita bahwa yang ada adalah harus kita yakini Islam. صلي وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام صلي وسلم يا سلام على